Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau melanjutkan pembahasan dasar listrik arus bolak-balik. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu komponen pasif dalam listrik AC. Pada dasarnya kita selalu menemukan komponen-komponen seperti ini: resistor, kapasitor, induktor, dan ada namanya parameter beban impedansi. Resistor, kapasitor, dan induktor merupakan komponen pasif dalam listrik dan selalu dipergunakan baik di rumah maupun di industri maupun di peralatan-peralatan elektronik lainnya. Yang pertama, resistor dalam tegangan AC. Pada dasarnya yang kita bahas adalah tegangan AC. Karena kenapa? Resistor juga bisa digunakan dalam tegangan DC. Tapi karena kita belajar elektronika industri di mana hampir semua peralatan-peralatan industri itu menggunakan tegangan AC. Untuk menjelaskan pergeseran fasa, sebuah sumber tegangan bolak-balik G itu generator, dirangkai dengan sebuah kapasitor C sama dengan 1 mikrofarad dan resistor sama dengan 100 ohm. Dengan osiloskop, dua kanal probe Y1 dan probe Y2 disambungkan untuk melihat bentuk gelombang pergeseran fasa. Sumber tegangan bolak-balik diset sebesar U. Di ujung tahanan R akan terukur drop tegangan sebesar UW. Ya. Jadi ini adalah sirkuit di mana ada generator. Generator ini adalah sumber tegangan. Ya. Kemudian di sini ada kapasitor. Kemudian di sini ada resistor. Pada dasarnya semua peralatan elektronik baik industri maupun rumah tangga selalu menggunakan rangkaian kapasitor maupun resistor, atau resistor digabungkan dengan induktor. Jadi yang akan kita pelajari adalah induktor, kapasitor, dan resistor. Jarang resistor berdiri sendiri, atau jarang juga kapasitor berdiri sendiri, tetapi selalu digabungkan, biasanya antara resistor dengan kapasitor atau antara resistor dengan induktor. Di sini ada kata-kata pergeseran fasa. Apa itu pergeseran fasa? Sebelum masuk ke situ, saya jelaskan dulu osiloskop. Osiloskop adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat waktu dari sebuah tegangan. Gambar yang di bawah ini adalah hasil pengukuran tegangan AC. Kalau kita lihat di sini, yang ini adalah waktu, yang ini adalah waktu, yang ini adalah tegangan. Nah, pada saat tegangan itu mengalir, maka tegangan dari generator naik dulu seperti ini, kemudian turun, kemudian naik lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi generator itu akan mengeluarkan tegangan, naik, kemudian turun, naik lagi, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan gelombang sinusoida atau gelombang sinus. Jadi osiloskop ini fungsinya untuk memperlihatkan tegangan berdasarkan waktunya. Nah, ada lagi yang namanya alat ukur multimeter. Kalau kita ukur tegangannya, biasanya hasilnya 220 volt, 300 volt, 380 volt, kemudian 100 volt, dan sebagainya. Nah, multimeter atau voltmeter hanya bisa melihat satuannya, hanya bisa melihat nominalnya, sedangkan osiloskop dia bisa melihat gelombangnya. Ya, karena tegangan ini adalah sebuah gelombang. Nah, yang U ini adalah ini, ya, ini generator ini.
Kalau diukur dengan osiloskop, maka inilah hasilnya. Ini adalah tegangan yang dikeluarkan oleh generator atau genset ya. Sedangkan UW yang ini kalau diukur dengan menggunakan osiloskop, maka yang inilah hasilnya. Ini kelihatan tegangannya lebih rendah. Nah, apa itu fasa? Ya. Di sini ada kata-kata pergeseran fasa. Apa itu fasa? Fasa adalah waktu dari suatu poin ke poin yang lainnya. Jadi dari titik ini sampai titik ini, inilah fasanya. Nah, pergeseran fasa, yang dimaksud dengan pergeseran fasa adalah antara gelombang ini, UW ini, dengan gelombang U ini itu tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Karena ada pergeseran fasa, atau simpelnya pergeseran gelombang. Kalau contohnya seperti ini, ada dua gelombang, di mana satunya seperti ini, yang satunya lagi seperti ini, maka ini tidak ada pergeseran fasa, atau bisa kita sebut pergeseran fasanya adalah 0. Tetapi kalau ada gelombang seperti ini, kemudian ini gelombang pertama, kemudian ada gelombang kedua, dia seperti ini. Nah, ini adalah terjadi pergeseran fasa, di mana pada titik ini gelombang pertama sudah mencapai puncaknya, sementara gelombang kedua baru dia di titik 0. Nah, ini adalah pergeseran fasa ya. Jadi fasanya bergeser. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gelombang ini berapakah pergeseran fasanya? Nah, kalau kita lihat, kita ambil di sini ini dengan ini, maka pergeseran fasanya adalah 45 derajat. Nah, bagaimana cara mengetahui 45 derajat? Jadi kita bisa menghitung seperti ini. Satu gelombang ya, satu gelombang itu adalah 360 derajat. Kita sudah belajar minggu lalu dengan menggunakan diagram lingkaran. Satu gelombang adalah 360 derajat. Nah, perhatikan gelombang yang di atas. Kalau kita bagi dua, berarti ini 180 derajat. Kalau ini kita bagi dua lagi, berarti ini adalah 90 derajat. Kalau dibagi dua lagi, berarti ini adalah 45 derajat ya. Nah, pergeseran fasanya di mana? Kita lihat di sini. Gelombang pertama berada di sini, sementara gelombang kedua masih berada di sini di jalur yang sama. Artinya gelombang pertama titik nolnya di sini, gelombang kedua titik nolnya di sini. Nah, tinggal kita lihat dari sini ke sini berapa derajat. Ternyata itu adalah 45 derajat. Jadi resistor dalam tegangan AC, pergeseran fasanya adalah 45 derajat apabila resistor itu bernilai 100 ohm dan kapasitornya bernilai 1 mikrofarad. Ya. Saya ulangi lagi ya, resistor itu satuannya adalah ohm, kemudian kapasitor satuannya adalah farad, dan satu lagi akan kita pelajari, induktor, itu satuannya adalah Henry. Ternyata tegangan di rangkaian sebesar U dan drop tegangan di tahanan R sebesar UW bergeser sudut pasanya sebesar 45 derajat. Kapasitor C menyebabkan pergeseran fasa sebesar sudut dengan tegangan UW mendahului atau leading terhadap tegangan U. Jika kapasitor C diganti dengan induktor L, yang terjadi adalah pergeseran fasa di mana
drop tegangan di induktor terbelakang atau lagging sebesar sudut W. Di sini ada kata-kata leading atau mendahului. Ya. Jadi tegangan UW ini mendahului atau leading terhadap tegangan U. Kalau kita lihat di sini, berarti ini ya. Berarti ini lebih di depan di sini. Ini namanya leading atau mendahului dari tegangan atau gelombang U. Kemudian jika kapasitor C diganti dengan induktor L, kalau ini diganti menjadi L, maka yang terjadi adalah terbelakang atau lagging. Jadi kebalikannya ya kalau diganti dengan L atau induktor. Pergeseran fase terjadi ketika tahanan R dirangkai seri dengan kapasitor dan dipasang pada sumber tegangan bolak-balik. Kapasitor menyebabkan pergeseran fasa di mana tegangan drop di kapasitor mendahului atau leading terhadap tegangan sumbernya. Induktor menyebabkan pergeseran fasa arus tertinggal lagging terhadap tegangan sumbernya. Nah, kita masuk ke kapasitor dalam rangkaian listrik. Kalau resistor fungsinya untuk menahan, dari kata resist ya, menahan listrik. Nah, kalau kapasitor ini fungsinya untuk menampung atau menyimpan arus listrik. Jadi kalau ibaratnya kalau resistor itu diibaratkan seperti keran air. Jadi kalau kita buka lebar, maka airnya akan kenceng. Kalau kita buka sedikit, nah airnya akan tertahan sehingga keluarnya sedikit. Sementara kalau kapasitor ini kita bisa umpamakan seperti ember atau air yang mengalir melalui keran, kemudian kita tadahkan di embernya mengisi sampai penuh ya. Jadi seperti itu perumpamaannya. Jadi kapasitor ini bisa menyimpan listrik. Nah, function generator yang seperti ini di set frekuensi 1 Hz ya. Frekuensi 1 Hz dihubungkan dengan voltmeter. Ini voltmeter dan ini ampermeter. Voltmeter gunanya untuk mengukur berapa tegangan, sedangkan ampermeter gunanya untuk mengukur berapa ampernya. Dan sebuah kapasitor 10 mikrofarad. Tegangan sumber U dan tegangan di ujung kapasitor UC akan dilalui arus sebesar IBC ya. Jadi arus akan mengalir ke sini. Kapasitor dalam rangkaian listrik AC, di sini ada sirkuitnya, di sini ada generator, kemudian di sini ada XC atau kapasitor. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah arusnya ya. Di sini kita buat lingkaran yang menandakan pink ini adalah arus, sedangkan yang biru adalah tegangan. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan osiloskop, maka terjadi pergeseran fasa di mana pergeseran fasa di sini adalah 90 derajat. Ini kalau kita tarik garis lurus ke sini. Ini. Kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Sini. Nah, ini adalah 90 derajat ya. Makanya kenapa dikatakan pergeseran fasa 90 derajat, karena memang dalam lingkarannya itu kalau ditarik garis lurus itu memang sudutnya 90 derajat. Nah, kita perlu menghitung yang namanya nilai reaktansi. Rumusnya adalah XC sama dengan 1 dibagi 2 kali P kali F kali C. P ini adalah 3,14, F adalah frekuensi, dan C adalah nilai kapasitor. Nah,
Dengan menghitung nilai XC-nya, maka kita bisa menghitung nilai tegangan yang mengalir dan nilai arus yang mengalir. Jadi, nilai reaktansi atau kapasitansi atau resistansi dalam kapasitor itu adalah 1 dibagi 2 dikali pi dikali frekuensi dikali kapasitor. Nah, reaktansi kapasitif XC berbanding terbalik dengan frekuensi, ya. Jadi kalau reaktansinya semakin tinggi, maka frekuensinya semakin rendah. Atau semakin tinggi frekuensi, maka reaktansinya semakin rendah. Contoh soal. Tentukan reaktansi kapasitif XC jika diketahui frekuensi AC 50 Hz dan kapasitansi kapasitor adalah 10 mikrofarad. Kita masukkan ke rumus, ya. Ini rumusnya. Jangan lupa ini harus dinormalkan satuannya. Mikrofarad berarti harus dirubah ke farad. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Karena 1 farad itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrofarad. Nah, tinggal dimasukkan. Ini 1 dibagi 2, pi nya 3,14, frekuensinya 50 Hz dan kapasitansinya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6. Tinggal dibagi, hasilnya adalah 318 ohm. Sekarang kita masuk ke pembahasan induktor dalam rangkaian listrik AC. Bila sebuah kumparan yang induktansinya L Henry dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka kumparan tersebut menghasilkan GGL lawan. GGL lawan ini maksudnya tegangan listrik yang bisa memberikan umpan balik. Ya, nanti saya akan ceritakan detailnya. Inti induktor dapat dari bahan ferromagnet atau ferit. Besaran reaktansi induktor XL meningkat berbanding lurus dengan kenaikan frekuensi dan satuan reaktansi induktor ohm. Jadi semakin tinggi frekuensinya ini, ya, maka nilai reaktansinya juga semakin tinggi apabila ini adalah nilai induktivitasnya adalah konstan. Nah, induktor ini sama dengan kapasitansi, fungsinya juga untuk menyimpan arus listrik, tapi bedanya adalah kalau kapasitor menyimpan arus listrik dalam bentuk elektrolit atau plat, tapi kalau induktor menyimpan listrik dalam bentuk medan magnet, ya, dalam bentuk medan magnet. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah contohnya transformator yang kita akan bahas nanti minggu depan. Transformator ini adalah alat untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan tergantung berapa lilitan induktornya, ya. Kemudian apalagi aplikasinya? Aplikasi induktor ini bisa kita temukan di mobil atau sepeda motor. Di mobil contohnya tegangannya 12 volt. Tetapi dengan adanya koil, tegangan 12 volt ini akan dilipat gandakan menjadi ribuan volt yang mampu menyalakan busi dalam silinder sehingga terjadi pembakaran di mesin-mesin berbahan bakar bensin atau diesel, ya. Nah, jadi induktor adalah komponen yang juga bisa menyimpan arus listrik tapi dalam bentuk medan magnet. Rangkaian induktor XL dihubungkan dengan sumber tegangan AC 50 Hz. Pada ujung induktor drop tegangan UBL. Pada gambar 318 yang ini, diagram lingkaran memiliki dua lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari arus I yang di luar,
dan lingkaran dalam dengan jari-jari drop tegangan induktor UBL yang tegangannya di warna biru. Antara arus dan tegangan beda fasa adalah 90 derajat. Sama dengan kapasitor, cuman bedanya kalau induktor yang lebih besar adalah arusnya. Bentuk gelombang arus I dan drop tegangan induktor UBL, arus I dijadikan referensi dari 0 sampai 360. Drop tegangan UBL mendahului arus sebesar 90 derajat. Kemudian reaktansi induktor rumusnya adalah 2 kali pi kali frekuensi kali induktansi. Contoh soal. Tentukan reaktansi induktif jika diketahui frekuensi rangkaian AC 50 Hz dan induktansi induktor 1 Henry. Ya. Jadi ini tinggal dimasukkan ke rumus 2 kali 3,14 kali 50 Hz dikali 1 Henry, yaitu 314 ohm. Ya. Sekarang kita masuk ke beban impedansi. Beban listrik dikenal tahanan R, kapasitor atau kapasitor C atau induktor L. Jadi beban listrik tidak pasti kalau bukan R C, kalau bukan C L atau gabungannya ya. Beban kapasitor ya contohnya lampu itu adalah induktor atau L ya. Beban kapasitor dan induktor jarang digunakan sendiri. Yang umum adalah tahanan R digabungkan dengan kapasitor C atau induktor L. Impedansi Z adalah gabungan tahanan R dengan induktor L atau gabungan R dengan kapasitor C. Jadi apabila digabung maka menjadilah beban impedansi. Gabungan antara R dengan C menjadi beban impedansi. Gabungan R dengan L juga menjadi beban impedansi. Contohnya di mana? Contohnya adalah speaker. Di speaker ini ada gulungan, ya ada koil di dalamnya. Nah, di situ ada tahanan, ada juga induktansi. Makanya speaker itu tidak dipanggil dengan tahanan, tetapi dipanggil dengan impedansi. Berapa impedansinya? Impedansinya 8 ohm. Seperti itu contohnya. Nah, untuk rumusnya adalah Z sama dengan U per I ya. Atau Z sama dengan V per A sama dengan ohm. Dengan Z adalah impedansi, satuannya ohm, U tegangan efektifnya, dan I adalah arus efektifnya. Contoh, sumber tegangan bolak-balik 100 volt dirangkaikan dengan beban impedansi Z dan menarik arus sebesar 80 mA. Hitunglah besarnya impedansi. Maka dengan memasukkan rumus Z sama dengan U per I, nah di sini 100 volt, 80 dibagi 80 mA, jangan lupa dijabarkan dulu. 100 volt tetap ke 100 volt, kemudian 80 mA harus dirubah menjadi ke normal atau ampere ya, satuan standarnya. Berarti 80 dikali 10 pangkat minus 3. Jawabannya adalah 1,25 kilo ohm. Ya. Kilo ohm itu artinya 1000 ya. 1,25 kali 1000 ohm. Impedansi Z merupakan gabungan antara resistor R dengan komponen induktor XL atau dengan kapasitor XC. Sampai di sini materinya, silahkan dipelajari dan silahkan latihan untuk soal-soal contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.